Kisah misteri di jalur pendakian Gunung Sindoro seperti tidak ada habisnya. Salah satunya adalah misteri keberadaan pasar setan di Gunung Sindoro. Seorang pendaki menceritakan pengalaman mistisnya saat mendaki Gunung Sindoro pada pertengahan 2017 silam. Bagas yang saat itu baru lulus SMA bersama satu temannya mendaki via jalur Klendung Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dia berangkat dari Jakarta dan sampai di base camp pendakian pada pukul 03 waktu Indonesia Barat dan beristirahat sejenak. Saat waktu menunjukkan pukul 06 pagi, Bagas dan temannya memulai pendakian. Namun saat berada di pos 1 jalur pendakian, mereka bertemu petani lokal yang menatap dengan tajam. Petani lokal yang merupakan seorang pria paruh baya itu memperingatkan mereka, jika melihat pasar di jalur pendakian, pastikan membeli sesuatu. Jika tidak membeli, kemungkinan mereka tidak bisa pulang. Bagas dan temannya juga diberi peringatan untuk tidak melihat ke belakang setelah membeli barang dari pasar yang ada di jalur pendakian. Hingga singkatnya, Bagas tiba di pos 2 dan mereka sempat beristirahat karena kelelahan. Sambil merokok, tiba-tiba Bagas tertidur dengan bersandar di sebuah pohon sambil memegang rokoknya yang masih menyala. Bagas yang kala itu dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba melihat sosok perempuan cantik yang wajahnya seperti orang Eropa. Gadis itu melihat dia dengan tatapan tajam, hingga sosok gadis itu hilang saat teman Bagas menepuk pundaknya. Setelah beristirahat, Bagas dan temannya melanjutkan pendakian dan sampai di pos 3. Di pos 3 tersebut, Bagas dan temannya bertemu dengan pendaki-pendaki lain yang sedang berkemah. Saat itu jam menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bagas dan temannya kembali melanjutkan pendakian untuk mencapai Sunrise Camp. Saat akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Sindoro, pendaki lain sebenarnya sudah memperingatkan untuk tetap tinggal. Namun Bagas dan temannya tetap nekat mendaki. Hingga saat tiba mendekati pos 4 pada malam harinya, mereka berdua memutuskan untuk berkemah. Saat berkemah tersebut, dia mulai merasa aneh karena melihat langit yang berwarna merah diikuti sambaran petir. Selain itu, dia dan temannya juga mendengar keramaian dan singkatnya mereka melihat sebuah pasar. Mereka sangat merasa aneh karena saat itu waktu sudah malam hari dan mereka ada di jalur pendakian dan tidak mungkin jika ada pasar yang masih buka. Anehnya lagi, mereka yang ada di pasar itu berwajah pucat dan berpakaian adat Jawa. Saat itu juga Bagas teringat peringatan dari sang petani lokal yang menyuruh dia untuk membeli sesuatu dari pasar tersebut. Bagas sempat bingung harus membeli apa karena yang dijual semua terlihat aneh dan mengerikan, seperti daging merah darah yang pekat. Hingga akhirnya di salah satu kios penjual ada yang menjual tisu, dan itulah yang Bagas beli. Sesudah membeli tisu, Bagas dan temannya kembali melanjutkan perjalanan tanpa melihat ke belakang. Saat itu semua yang ada di pasar melihat Bagas dan temannya. Sambil ketakutan dan hampir menangis, Bagas dan temannya tetap berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Hingga sampailah mereka ke Sunrise Camp dan bertemu banyak pendaki lainnya. Di puncak Sunrise Camp Gunung Sindoro itu, Bagas dan temannya sempat menikmati pemandangan puncak dan matahari terbit yang indah. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung. Dan saat turun gunung, Bagas mulai merasakan keanehan lagi, di mana tas yang dia bawa terasa berat dan badannya pegal semua. Bahkan tempat yang pada malam harinya berupa pasar ternyata hanya berupa jurang. Bagas dan temannya juga sempat diserang oleh anak macan kumbang, namun akhirnya berhasil diusir oleh bantuan pendaki lainnya dengan menyalakan api. Bersama pendaki lainnya, Bagas dan temannya berhasil sampai ke base camp dengan selamat. Saat berada di base camp, betapa kagetnya saat melihat tisu yang dibeli dari pasar ternyata berubah menjadi daun. Namun Bagas dan temannya tetap bisa pulang ke Jakarta dengan selamat.
Roni Nur Effendi 20 tahun yang merupakan warga Dusun Wendi Timur, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis yang sempat dikabarkan hilang, akhirnya berhasil ditemukan pada Selasa 21 Juni sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Anggota TRC BPBD Kabupaten Malang Saryanto mengatakan, korban ditemukan di bawah tebing di sekitar Mendongan yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi motor Suzuki Satria milik korban ditemukan. Untuk menyelamatkan korban membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi medan yang begitu berat. Tim SAR menjelaskan, saat ditemukan korban masih hidup namun dalam kondisi tubuhnya lemas, kemungkinan karena korban belum makan. Proses pencarian korban sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam dan sempat terkendala cuaca. Kabut tebal yang menyelimuti sekitar Gunung Bromo sedikit menghambat proses pencarian petugas. Awalnya pencarian sempat tertunda. Tim mulai bergerak lagi mencari korban pada pukul 9 pagi di sekitar lokasi kejadian. Namun mereka harus menunggu kabut hilang terlebih dahulu. Dalam proses pencarian tersebut, ada sekitar 80 personel yang dilibatkan dalam pencarian. Selain dari TNBTS, juga dari Basarnas, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Probolinggo, Polri, serta relawan Malang Raya. Tim SAR gabungan yang terlibat pencarian dibagi menjadi 4 tim. Selain menyisir lautan pasir Gunung Bromo, tim juga disebar di beberapa titik, salah satunya di lokasi ditemukan motor milik korban. Berdasarkan informasi sebelumnya, seorang pendaki dikabarkan hilang saat berwisata ke Gunung Bromo pada Minggu 19 Juni 2022. Korban sendiri berhasil ditemukan dalam keadaan selamat meski kondisinya saat itu sudah dalam keadaan lemas. Perlu saya sampaikan juga untuk para pengunjung lainnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memang kawasan wisata yang banyak dikunjungi, tapi perlu diingat bahwa topografi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dengan topografi yang cukup ekstrim, sehingga setiap pengunjung, semua pengunjung yang akan berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Seorang pendaki gunung bernama Yurbianto warga Jakarta Utara dilaporkan hilang kontak di wilayah Gunung Arjuno via Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sejak Minggu 3 Juli 2022. Kabar tersebut dibenarkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan. Sadono mengatakan, jika korban merupakan peserta event Mantra Summit 2022. Informasi awal menyebutkan peserta harusnya sudah sampai dan melapor di pos Gombes setelah dari puncak Gunung Arjuno. Namun hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, peserta belum juga melapor ke pos Gombes. Kata Sadono, kegiatan pencarian dilakukan oleh Basarnas. Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya melakukan pencarian terhadap korban melalui 2 titik operasi pencarian. Penyisiran dilakukan dari jalur Lawang Kabupaten Malang dan dari arah Sumber Brantas Kota Batu, Jawa Timur. Total personel pencarian yang dilibatkan kurang lebih sebanyak 29 personel yang terbagi menjadi 2 tim. Tim pencarian itu merupakan personel gabungan dari Tahura Raden Surjo bersama dengan sejumlah elemen terkait.
Ada 2 tim yang diberangkatkan untuk pencarian pendaki. Totalnya sebanyak 29 personel dikerahkan. Rencananya pencarian korban akan terus dilakukan hingga korban berhasil ditemukan. Pendaki asal kota Cimahi, Jawa Barat yang bernama Hardiat Hidayatullah 53 tahun meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Slamet melalui pos Bambangan Kabupaten Purbalingga pada Sabtu 18 Juni 2022. Pendaki tersebut meninggal dunia diduga karena kelelahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, Umar Fauzi, menjelaskan pihaknya menerima laporan adanya kejadian tersebut pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Basecamp Bambangan menerima laporan bahwa ada seorang pendaki yang meninggal saat naik ke puncak Gunung Slamet. Saat meninggal, korban tengah berada di pos 7 dan sedang menuju ke pos 8. Ia diketahui berangkat mendaki pada hari Sabtu 18 Juni 2022 bersama 2 rekannya. Korban kemudian mendadak pingsan dan dilaporkan dalam keadaan kritis pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara, korban pingsan karena kelelahan. Begitu mendapatkan laporan tersebut, tim dari Basecamp Bambangan memberangkatkan 1 tim regu evakuasi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Disusul tim SAR gabungan 1 jam kemudian untuk dilakukan evakuasi secara estafet. Tim SAR langsung memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan begitu sampai di lokasi. Setelah memeriksa kondisi korban pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, barulah korban dinyatakan meninggal dunia. Usai sampai di Basecamp Bambangan, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Karangreja. Sesampainya di lokasi, jenazah langsung diteruskan ke RSUD Guntur Darjono Purbalingga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sukabumi tak hanya dikenal dengan wisata pantai dan perbukitannya, namun ada juga wisata danau yang sangat alami. Salah satunya yakni Danau Batu Karut yang beralamat di Jalan Batu Karut, Desa Selawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Danau Batu Karut berasal dari mata air utama hasil persimpangan dari Gunung Pangrango dengan hutan heterogen yang masih asri. Danau ini juga masih menjadi tujuan wisata pengunjung Sukabumi karena menawarkan pemandangan yang indah dan alami. Selain itu, Danau Batu Karut ini juga memiliki cerita mistis turun-temurun yang hingga saat ini masih dipercayai oleh warga sekitar. Anehnya, ada sebuah akar pohon beringin yang bisa mengangkat batu setinggi 1 meter, hingga kemudian dinamakan sebagai Batu Karut, yakni batu yang terikat dengan akar. Tak hanya itu, hingga kini masih banyak ditemukan orang-orang yang menggelar ritual di sekitar Batu Karut. Tokoh masyarakat sekitar yakni Burhan menceritakan, Danau Batu Karut merupakan hutan belantara yang dipenuhi pohon rindang, yang dulunya ada sebuah batu yang terikat oleh akar pohon beringin. Ritual-ritual goib yang dilakukan seperti bakar kemenyan dan sebagainya hingga kini masih ada. Danau Batu Karut dipercayai dihuni oleh makhluk goib yang oleh warga setempat menyebutnya sebagai makhluk goib putih raksasa. Makhluk tersebut kadang terlihat bergelantungan di pohon-pohon sekitar area danau, dan beberapa orang pernah melihat si putih besar sedang berada di pohon dekat musola. Di sisi lain, Burhan juga mengatakan ada pula makhluk goib yang katanya meminta tumbal dan kerap ada korban jika wisatawan memberanikan diri untuk berenang di Danau Batu Karut itu. Konon, banyak orang yang meninggal dan tenggelam saat berenang di danau tersebut. Menurut Burhan, dulunya ada 2 orang mahasiswa dari Bandung yang tenggelam saat berenang di Batu Karut. Dan hal inilah yang membuat Danau Batu Karut dikenal sangat angker oleh warga sekitar. Selain itu, menurut kesaksian warga, juga terdapat hantu genderuwo yang kerap berkeliaran di sekitar danau. Menurut cerita salah seorang warga, dirinya pernah melihat sosok genderuwo yang tinggi besar sedang berjalan di sekitar danau. Hal inilah yang membuat Danau Batu Karut dikenal sangat angker oleh masyarakat sekitar, hingga banyak warga yang takut untuk mengunjungi Danau Batu Karut saat malam hari tiba. Kuburan Jinnah Tanah Gocap di Tangerang telah merentang sejarah panjang. Makam ini disebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu batu nisan di sana bahkan telah ada sejak tahun 1901. Areal kuburan ini juga dikenal sangat angker oleh warga sekitar. Beragam kejadian di luar nalar seperti kemunculan sosok wanita tua misterius hingga kisah ganjil lainnya kerap dirasakan oleh warga sekitar. Selain itu, kondisi kuburan yang sudah ditumbuhi ilalang cukup tinggi kian menambah aura magic di tempat ini.
Tapi bukan berarti tumbuhnya rumput liar di sekitar kuburan karena kuburan tak lagi diurusi. Dalam tradisi etnis Tionghoa, biasanya ada proses pembersihan yang dilakukan setahun sekali antara bulan Maret sampai April. Melangkah lebih jauh lagi ke tengah kuburan Tanah Gocap Tangerang, akan tercium aroma kemenyan yang begitu menyengat. Aura mistis kuburan Tanah Gocap seakan menjadi nyata saat seorang warga yang semula mengaku tak pernah menemukan hal-hal aneh di tempat tersebut pernah tidak sadarkan diri secara misterius di kuburan itu. Setelah sadar, orang tersebut mengaku melihat makhluk misterius di sekitar kuburan itu. Kesan angker juga hadir dari jalanan di depan kuburan. Posisi jalan yang tak jauh dari pemakaman konon kerap terjadi kecelakaan secara misterius. Secara kontur jalan, di sana memang ada belokan yang cukup tajam yang bisa saja membuat resiko kecelakaan jadi lebih tinggi. Selain kontur jalan, menurut salah seorang ahli supranatural juga mengatakan bahwa ada energi gaib yang begitu kuat di tikungan itu, sehingga banyak kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Bahkan salah seorang warga sekitar juga mengaku sempat melihat hantu tanpa kepala di sekitar jalan itu. Menurut cerita sendiri, hantu tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar jalan kuburan Cina merupakan salah satu korban kecelakaan yang terjadi beberapa tahun silam. Peristiwa penembakan antara anggota Polri yang berakhir dengan meninggalnya Brigadir Nurpiansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J hingga kini masih menjadi misteri. Pada saat yang bersamaan telah muncul sejumlah spekulasi dan dugaan mengenai motif dari peristiwa menghebohkan itu. Di antaranya ada yang menyebut dugaan kasus perselingkuhan. Namun asumsi ini dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Saat ditanya wartawan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menyebutkan kejadian itu diawali dari dugaan pelecehan seksual. Belakangan polisi telah menemukan sejumlah barang bukti terkait kasus penembakan di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Saat olah TKP, telah ditemukan seorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah berada di dekat tangga naik ke atas, tepatnya arah ke kamar mandi, ungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polri Budi Herdi Susianto pada Selasa 12 Juli 2022. Pihaknya juga menemukan barang bukti baik senjata maupun selongsong dari proyektil peluru. Menurut Budi, pihaknya menerima laporan dan langsung mendatangi TKP. Selanjutnya, polisi menghubungi ambulan untuk membawa jasad Brigadir J ke rumah sakit. Tim yang tiba saat itu langsung menghubungi Inafis untuk olah TKP bersama. Pihaknya juga menghubungi Palang Hitam untuk membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Selain melakukan olah TKP, Budi menambahkan, petugas juga telah meminta keterangan dari saksi yang ada di lokasi. Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi penembakan Ajudan Kadif Propam Polri Brigadir J. Menurutnya, penembakan berawal diduga akibat pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tak hanya melecehkan, Brigadir J
juga menodongkan senjata api ke kepala istri Kadif Propram. Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propram di mana saat itu istri dari Kadif sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan. Di lain pihak, melalui akun Instagram, Mahfud MD menyampaikan kecurigaan dan kejanggalan atas kasus pembunuhan Brigadir J oleh Baradae. Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengatakan bahwa perlu dibentuk tim investigasi atau pemeriksaan kasus ini. Hal ini sangat penting dilakukan supaya kasus meninggalnya Brigadir J bisa segera diungkap. Polemik dan kontroversi ya. Yang pertama adalah kita resmi surat kuasa, ada kuasanya, ada tadi Anda tanya bukti ya. Yang kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu, ya kan? Begitu laporan resmi nanti sudah ada, tentu itu semua akan kita kasih lihat kepada teman-teman dan platform pembelaan kita akan kemana? Karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh supaya polemik-polemik ini jangan digunakan oleh orang-orang tertentu ya, mengintimidasi, mengancam dan menekan keluarga yang sudah jadi korban. Jadi itu dulu, tolong bersabar, kami akan laporkan, kami akan kasih lihat, kita ketemu lagi di sini. Malam 1 Suro disebut sebagai malam yang sakral dan memiliki aura mistis bagi sebagian orang. Bahkan, malam 1 Suro dikenal sebagai malam yang penuh misteri dan juga sangat angker. Hal tersebut diyakini oleh sebagian orang secara turun-temurun, khususnya di kalangan orang Jawa dan penganut kejawen, di mana malam 1 Suro ini diyakini sebagai malam raya bagi para makhluk goib. Sehingga malam ini selalu dikaitkan dengan cerita-cerita tentang gangguan makhluk goib pada malam tersebut. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan malam 1 Suro? Dan sebetulnya, apa alasan malam 1 Suro dikenal sebagai malam penuh misteri dan sangat angker? Malam 1 Suro dianggap sebagai malam yang memiliki aura mistis dan sangat angker, yaitu di mana bagi sebagian orang, mereka meyakini malam 1 Suro disebut sebagai malam paling buruk dalam 1 tahun. Bahkan, sebagian orang meyakini bahwa pada malam tersebut akan banyak sekali sial dan bencana yang akan menimpa umat manusia. Sehingga tak heran, orang Jawa kuno kerap menghindari untuk mengadakan pesta pada malam tersebut, termasuk pesta pernikahan dan hajatan. Adapun jika hal tersebut dilakukan, menurut keyakinan mereka, hal tersebut akan mendatangkan bencana, kesialan, acara tidak berjalan lancar, hingga timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa pada malam 1 Suro, yaitu detik-detik pergantian tahun Hijriah, semua arwah leluhur akan kembali dan mendatangi anggota keluarga di rumahnya. Di lain sisi, masyarakat kejawen meyakini bahwa bencana dan sial bisa ditolak dengan melakukan ritual tertentu, sehingga dikenal beberapa tradisi ruatan malam 1 Suro untuk membuang sial. Ruatan ini dilakukan untuk orang-orang yang memenuhi beberapa kriteria, di antaranya ontang-anting atau putra-putri tunggal, kedono kedini atau sepasang putra-putri, dan sedang kapit pancuran atau satu putra diapit oleh 2 orang putri. Mereka yang lahir seperti kriteria di atas akan menjadi sasaran empuk Batara Kala atau simbol kejahatan, sehingga harus melakukan ruat agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lain yang akan terjadi di malam 1 Suro, di mana mereka meyakini
bahwa arwah dari orang-orang yang dikorbankan untuk tumbal pesugihan pada malam tersebut mereka akan dilepaskan dan diberi kebebasan sebagai balasan atas pengabdian mereka selama setahun penuh. Itulah beberapa mitos terkait malam 1 Suro, sehingga diyakini sebagai malam yang penuh dengan misteri, memiliki aura mistis dan sangat angker. Akan tetapi, dalam Islam sendiri, bulan Muharram yang disebut bulan Suro oleh masyarakat Jawa merupakan salah satu dari 4 bulan yang termasuk ke dalam bulan haram atau bulan suci. Sehingga bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan dan juga utama dalam ajaran Islam. Perlintasan rel kereta api di Kampung Bandan yang berada di kawasan Mangga 2 dan Ancol, Jakarta Pusat dikenal karena memiliki banyak kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah kisah kuntilanak yang sering gentayangan di sekitar rel kereta api. Konon, hantu wanita yang sering gentayangan itu memiliki kisah kelam selama hidupnya. Seperti diceritakan Pak Santo, kuntilanak itu merupakan korban dari pemerkosaan dan pembunuhan. Pak Santo sendiri telah tinggal di sekitar rel kereta api Kampung Bandan sejak tahun 1959 dan bermukim di bangunan tua bekas Belanda. Menurut cerita sendiri, memang banyak muncul penampakan korban kecelakaan atau pembunuhan di sekitar rel Kampung Bandan. Seringnya hantu yang terlihat yakni sosok kuntilanak. Menurut kabar yang beredar, dulunya ada seorang wanita yang telah dibunuh, kemudian jasadnya dibuang di sekitar lapangan bola. Saat itu jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian dalam keadaan sudah membusuk. Menurut cerita masyarakat sekitar, penampakan yang sering terjadi yakni seorang perempuan cantik dengan pakaian long dress putih dengan rambut terurai. Bahkan ada seorang warga yang kemasukan hantu kuntilanak itu. Saat itu wanita tersebut berteriak dan mengaku bahwa saat hidup ia pernah diperkosa lalu kemudian dibunuh. Selain cerita soal penampakan kuntilanak, Pak Santo juga bercerita terkait banyaknya arwah penasaran yang bermunculan di sekitar rel. Banyak sekali warga sekitar yang melihat penampakan hantu yang sangat mengerikan. Tak heran, perlintasan kereta api tersebut sering dijuluki sebagai jalur mistis karena seringnya terlihat penampakan makhluk yang sering menghantui warga sekitar.
sebuah kisah mistis di Pulau Jawa dan cukup terkenal karena terbilang sangat angker. Ya, lokasi tersebut berada di Alas Roban, tepatnya di Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Banyak yang mengatakan bahwa Alas Roban ini menyimpan sejuta misteri, baik dari warung goib, bengkel tambal ban misterius, dan penampakan monyet goib. Sebelum memasuki Alas Roban, terlihat rambu-rambu daerah sudah terpasang sebelum memasuki kawasan hutan yang dikenal masyarakat sebagai jalur misterius. Disebut misterius karena banyaknya korban kecelakaan dan kendaraan yang kerablong di jalur ini. Untuk itu, pengendara yang hendak melewati jalur ini diminta agar berhati-hati bila melintasi daerah tersebut. Menurut cerita sendiri, terkait banyaknya orang-orang yang mengalami kecelakaan disebabkan karena berbagai hal ganjil, seperti adanya orang melintas di hadapan kendaraan, adanya orang yang muncul tiba-tiba, dan kepanikan akibat melihat sesuatu yang menyeramkan. Tak hanya itu saja, saat pembuatan jalan Alas Roban ini ternyata sudah menelan banyak korban. Orang-orang pun melakukan pekerjaan jalan dengan terpaksa. Bahkan sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam hutan. Namun akibat adanya paksaan, akhirnya mereka mau masuk ke dalam hutan untuk melakukan pembuatan jalan, meski akhirnya banyak korban yang meninggal saat itu. Alas Roban sendiri saat ini sudah jarang dilalui oleh para pengendara yang hendak mudik ke kampung halaman. Terlihat dalam beberapa tahun ini, banyak para pemudik yang melewati jalur lain karena sengaja menghindari jalur mistis ini. Di wilayah Alas Roban terdapat sebuah jalur paling misteri yang menanjak, di mana sangat rawan terjadinya kecelakaan di jalur ini. Banyaknya pohon kayu jati di wilayah ini yang sudah berdiri ratusan tahun membuat suasana terlihat begitu menyeramkan. Tak heran bila banyak orang yang merasa ketakutan bila melewati jalur ini, terkhusus di malam hari. Suasana mistis akan begitu kental dengan bunyi dari suara-suara binatang hutan yang terdengar. Hal inilah yang tentu membuat pengendara yang lewat begitu ketakutan ketika melintas di jalur mistis Alas Roban. Setelah kesuksesan film kisah nyata KKN di Desa Penari, tak sedikit yang berusaha menguak lokasi kejadian KKN di Desa Penari yang konon terjadi pada tahun 2009 silam. Kisah KKN di Desa Penari yang sempat viral di Twitter meninggalkan beberapa petunjuk lokasi yang patut ditelisik keberadaannya. Berdasarkan petunjuk geografis dan lokasi yang terungkap, terdapat sebuah hutan di Jawa Timur yang menjadi lokasi KKN di Desa Penari. Berikut ini beberapa petunjuk lokasi KKN di Desa Penari yang sudah berhasil kami rangkum. Menurut sang penulis sendiri, lokasi terjadinya KKN ini berada di sebuah desa di pedalaman hutan. Ia mengungkap jika KKN di Desa Penari menyebut lokasi tersebut dengan inisial B, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dugaan mengacu pada Banyuwangi dan Bondowoso. Namun hanya ada dua hutan di daerah ini, yaitu Alas Gumitir dan Alas Purwo yang terletak di Banyuwangi dan perbatasan Jember Banyuwangi. Dari kedua hutan tersebut,
Alas Gumitir adalah hutan berpenghuni dengan beberapa rumah warga yang berada di pinggiran atau tengah hutan. Alas Gumitir berada di antara perbatasan Jember dan Banyuwangi. Jika dilihat secara seksama, di sebelah timur Alas Gumitir terdapat patung penari, sebelah utara terdapat pemukiman penduduk para petani kopi. Sementara itu, di tengah hutan tersebut terdapat desa kecil yang dihuni beberapa kepala keluarga saja. Sama seperti yang ditulis oleh penulis, untuk menempuh lokasi KKN, pengunjung harus melewati jalan penuh lumpur dan tidak beraspal. Alas Gumitir menjadi lokasi yang paling mendekati kejadian nyata dari KKN di desa penari tersebut. Seperti diketahui, hutan ini adalah penghasil robusta pada zaman penjajahan Belanda yang membuat para pekerja tinggal di pinggiran hutan hingga sekarang. Sama seperti unggahan cerita, Alas Gumitir pun menjadi habitat dari para kera yang berkeliaran secara bebas di lokasi. Tak hanya itu, sebelum memasuki kawasan hutan, pengunjung akan melihat sebuah patung sambutan penari saat memasuki kawasan hutan ini. Patung penari yang dimaksud adalah tari gandrung. Tujuan tarian ini adalah bentuk persembahan kepada para penunggu alas atau hutan untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Sesuai dengan tulisan yang diunggah di Twitter, di lokasi KKN Desa Penari terdapat rumah warga, balai pertemuan, tampak tilas, serta area pemakaman. Tak jauh dari petilasan Maharesi Markadeya terdapat makam para sinden dan penari. Dan dari beberapa kesamaan itulah membuat Alas Gumitir menjadi lokasi yang diduga sebagai desa penari. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta memiliki segudang cerita misteri. Salah satunya adalah mitos suara-suara yang kerap muncul di kawasan Pasar Bubrah yang merupakan salah satu jalur pendakian di Gunung Merapi. Lokasinya berada tidak jauh dari puncak Merapi. Banyak warga dan pendaki yang meyakini adanya kehidupan tak kasat mata di daerah itu. Sebenarnya namanya bukan Pasar Bubrah, melainkan Pasar Bubar, kata salah seorang tokoh masyarakat di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Menurutnya, cerita tentang suara-suara misterius di Pasar Bubar alias Pasar Bubrah sudah berkembang secara turun-temurun. Suaranya mirip keriuhan pasar menjelang tutup, sehingga lokasi itu mendapat sebutan sebagai Pasar Bubar. Menurut cerita para sesepuh dahulu, warga yang mengadakan sedekah gunung di tengah malam mendengar banyak suara-suara orang seperti di pasar dari arah atas. Namun setelah warga tiba di atas, mereka tidak melihat adanya keramaian di tempat itu.
Mereka hanya melihat sisa-sisa keramaian seperti bekas pincuk dan bungkus makanan. Maka kemudian disebut sebagai pasar bubar karena pasar itu ketika didatangi sudah bubar. Selain cerita yang sudah berkembang secara turun-temurun, cerita dari sejumlah pendaki gunung yang mengaku mendapatkan pengalaman misterius semakin menguatkan citra pasar Bubra sebagai kawasan angker. Seorang turis asing mengaku melihat kereta kencana di pasar Bubra saat turun dari puncak Merapi. Beberapa warga juga mengaku pernah bertemu dengan sosok orang tua berjenggot di daerah tersebut. Warga biasa menyebut sosok tua misterius itu dengan sebutan Mbah Simbarjoyo. Cerita-cerita tersebut membuat pendaki selalu berhati-hati saat melintas di jalur pendakian itu, termasuk warga sekitar Merapi yang bekerja sebagai pemandu bagi para pendaki. Selain berdoa sebelum melalui lokasi itu, mereka juga mengajak para pendaki untuk selalu menjaga sikap selama berada di sekitar lokasi pasar Bubra. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang viral pada tahun 2019 melalui kisahnya di Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diangkat dari kisah nyata tentang 6 orang mahasiswa yang tengah melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil yang disebut Desa Penari. Mereka telah diperingatkan untuk tidak melewati batas gerbang terlarang. Namun beberapa dari mereka tak mengindahkan peringatan tersebut, hingga rentetan pengalaman janggal dan menakutkan pun menghantui mereka. Program KKN itu pun akhirnya berakhir tragis. KKN di Desa Penari mengisahkan kejadian mistis di luar logika yang menimpa 6 mahasiswa di desa terpencil di kawasan Jawa Timur pada tahun 2009 silam. 6 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Mereka ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, mereka tiba di desa yang dituju. Mereka disambut kepala desa bernama Pak Prabu. Mereka juga diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Setelah mendapatkan tempat tinggal, 6 mahasiswa tersebut mulai mengerjakan tugas mereka. Selama itu pula Nur dan teman-temannya mematuhi larangan Pak Prabu untuk menjauhi tempat terlarang itu. Hari-hari yang awalnya berjalan lancar berubah mencekam setelah Nur dan Widya diganggu penari cantik. Gangguan mistis juga dirasakan anggota lain. Bima mulai berubah sikap dan membuat program KKN mereka berantakan. Tampaknya penghuni goib desa tersebut tak menyukai kehadiran mereka. Hingga suatu hari, Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Hal itu membuat sosok penari misterius itu marah. Lama-kelamaan, teror makhluk itu pun semakin parah. Mereka lalu meminta bantuan Mbah Buyut atau dukun setempat. Namun usaha mereka sudah terlambat. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari itu. Selama berada di Desa Penari tersebut, ke-6 mahasiswa tersebut mengalami hal yang bisa dikatakan sangat menakutkan.
Kisah mistis di luar nalar yang menimpa mereka membuatnya mengalami trauma yang begitu berat. Lalu, di manakah letak desa penari yang disebutkan oleh mereka? Benarkah kota Banyuwangi yang berada di wilayah Jawa Timur menjadi lokasi yang dimaksud? Menurut fakta yang ada, memang ada dugaan kuat yang menunjukkan bahwa kota yang dimaksud yakni kota Banyuwangi, baik itu dari sang penulis cerita dan dari beberapa bukti yang beredar yang berupa sebuah foto yang menunjukkan bahwa kota Banyuwangi menjadi kota yang diceritakan dalam kisah KKN di Desa Penari. Ini HP korban yang kita ketemukan di titik koordinat yang mungkin kita kirim nantinya. Kita ambil. Per 12.30 siap. 12.30 siap. Korban berhasil kita evakuasi dan selamatkan. Kita evakuasi ke Puskesmas Sempol. Minggir. Korban hilang ditemukan. Saya jalan langsung. Minggir. Sudah pintu ditutup. Ini HP korban yang kita ketemukan di titik koordinat yang mungkin kita kirim nantinya. Kita ambil. Nasib beruntung masih menyertai Debbie 18 tahun yang merupakan seorang pendaki kawah ijen yang sempat dinyatakan hilang. Debbie hilang dan ditemukan pada Minggu 8 Mei 2022 dalam keadaan lemas dan dehidrasi. Menurut tim SAR sendiri, saat ditemukan korban berada di bawah jurang.
Kedalaman jurang tersebut cukup dalam, yakni sekitar 25 meter dari atas tebing. Setelah ditemukan titiknya, tim gabungan turun untuk melakukan evakuasi korban menggunakan troli penambang belerang untuk kemudian membawanya turun dari puncak Kawah Ijen. Setelah berhasil dievakuasi dan dinyatakan aman, Debbie akhirnya dibawa ke puskesmas Sempol untuk dilakukan perawatan. Kondisi korban pada saat ditemukan memang dalam kondisi lemas karena memang sudah tidak makan dan minum sejak korban dinyatakan hilang. Meski begitu, tidak ada luka berat yang dialami korban. Dia juga menerangkan, proses pencarian survivor sendiri berlangsung sejak Minggu pagi pada pukul 07 waktu Indonesia Barat, dengan membagi tim pencarian yang terdiri dari Basarnas, BPBD Bondowoso, TNI Polri, serta tim SAR gabungan Gunung Ijen. Debbie diperkirakan terjatuh ketika malam hari. Di sisi lain, korban memang bukan warga lokal sehingga terbilang nekat berjelajah pada malam hari. Akibatnya, korban terjatuh dan tidak tahu medan dan tersesat. Untung saja, korban bisa segera ditemukan sehingga tidak terjadi hal yang fatal pada korban. Per 12.30 siap. Korban berhasil kita evakuasi dan selamatkan. Kita evakuasi ke puskesmas Sempol. Korban hilang ditemukan. Saya jalan langsung. Ritual berbau mistis seperti pesugihan tidak ada henti-hentinya dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Seperti halnya di makam Roro Mendut yang sempat menjadi pusat perhatian orang. Makam Roro Mendut sendiri berlokasi di Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makam ini dikabarkan menjadi tujuan untuk mencari pesugihan bagi beberapa orang. Konon hal tersebut sudah diketahui sejak tahun 70 hingga 90-an, karena hampir setiap hari ada ritual mistis di komplek makam ini. Peziarah yang datang ke makam Roro Mendut melakukan macam-macam ritual untuk mendapatkan pesugihan, mulai dari syukuran hingga ritual terselubung dengan berhubungan badan. Menurut seorang kepala dukuh Gandu yang bernama Sudiana, saat itu ia mengaku bahwa sering melihat ada ritual di makam Roro Mendut ketika umurnya masih belia. Karena umurnya yang saat itu masih kecil, ia tidak tahu tentang adanya ritual terselubung di makam tersebut. Ritual terselubung berhubungan seks di makam tersebut kemudian diketahui Sudiana dari cerita juru kunci makam. Menurutnya, makam tersebut berhenti menjadi tempat ziarah sejak para tokoh agama setempat kerap memberikan pengajian di sekitar makam. Warga diperingatkan jika hal tersebut bertentangan dengan agama Islam. Maka sejak saat itu, warga pelan-pelan menutup makam tersebut hingga kini. Bahkan juru kuncinya pun sekarang sudah tidak ada lagi. Meski makam Roro Mendut sudah tidak lagi diurus dan digunakan untuk berziarah, tapi konon tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada orang-orang yang diam-diam mendatangi makam tersebut. Meski menurut keterangan sendiri bahwa peziarah itu bukanlah warga sekitar, melainkan dari tempat yang jauh.
Ritual pesugihan yang berbau mistis seperti ini biasanya dilakukan orang untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan secara instan. Walaupun zaman semakin maju dan modern seperti sekarang, namun praktek dan kepercayaan mistis seperti ini masih berlangsung dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sikap serakah di dalam dirinya. Pulau Seprapat di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Konon menjadi salah satu tempat untuk mencari pesugihan. Pulau kecil ini sendiri berada di kawasan Laut Jawa. Menurut cerita, dulunya pulau ini terletak di tengah aliran Kali Juwana. Namun sekarang pulau tersebut tampak menyatu dengan daratan di sebelah barat bantaran Sungai Juwana. Hal ini kemungkinan karena terjadi erosi atau pengikisan tanah oleh arus sungai, sehingga terjadi penyempitan sungai hingga bersatulah Pulau Seprapat dengan daratan. Pulau tersebut menjadi habitat kawanan kera karena ditumbuhi pepohonan yang tinggi menjulang. Menurut asal-usul sendiri, Pulau Seprapat berkaitan dengan kisah Dampo Awang yang meninggalkan seperempat hartanya di pulau tersebut. Konon di dalam pulau terdapat makam Datuk Lodang yang berada di musola. Kisah misteri lainnya adalah kawanan kera di pulau itu disebut sebagai kera siluman. Menurut cerita yang berkembang, kera-kera tersebut adalah manusia yang melakukan pesugihan di Pulau Seprapat yang kemudian menjelma menjadi kera di sana. Menurut cerita sendiri, dulu pada masa kerajaan Majapahit, hiduplah seorang yang bertapa di pulau tersebut. Setelah sekian lama bertapa, dia mendapatkan pusaka sakti. Kesaktiannya ialah ia dapat menyembuhkan dan mengembalikan sesuatu yang telah terpisah. Dia lantas mencoba pusaka tersebut dengan memotong ular menjadi 2 bagian. Setelah itu, dia meletakkan pusakanya di atas tubuh ular yang sudah terpotong tersebut. Alhasil, ular itu pun kembali utuh dan hidup seperti sedia kala. Tiba-tiba, saudaranya datang menemuinya di Pulau Seprapat. Si petapa itu enggan diajak pulang dan menceritakan berbagai kejadian misterius yang dialaminya. Guna membuktikan kesaktiannya, dia memenggal leher sang adik, kemudian disambung lagi. Percobaan pertama pun berhasil. Dia kemudian membuktikan sekali lagi dengan memenggal kembali kepala sang adik. Naas, kepala sang adik pun hilang. Meratapi nasib adik terkasihnya, sang kakak kemudian menyambung badan sang adik dengan kepala kera yang banyak ditemukan di daerah tersebut. Karena pusaka itu sakti, akhirnya sang adik hidup lagi, namun dengan kepala kera. Itulah sebabnya Pulau Seprapat juga dikenal dengan pesugihan kera.